dialog di Masjid Jamiatul Khair. Keberadaan malaikat. Bagian pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillahil karim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih hadis kedua mengenai beriman kepada malaikat ya. Kemarin karena ada pertanyaan mengenai tugasnya malaikat Jibril apa selepas wafatnya baginda Nabi, maka kita mau kenalan sedikit sama 10 malaikat. Kita mau kenalan sedikit sama 10 malaikat Allah Subhanahu wa taala yang wajib diketahui. Kita mau kenalan sedikit, berkenalan sama malaikat-malaikat Allah yang 10 itu. Baik. Malaikat Jibril kita sudah ketahui bersama bahwa beliau adalah pengantar wahyu. Kemudian di zaman terdahulu juga itu malaikat Jibril teriakannya lah yang menghancurkan kaum Lut. Jadi teriakannya beliau itu yang menghancurkan kaum Lut. Kaumnya Nabi Lut alaihi wassalatu wassalam. Nah, kemudian itu sebelumnya. Kemudian pernah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang belah dadanya itu waktu mau menerima waktu mau dicuci hatinya pakai air Zam-Zam itu termasuk malaikat Jibril. Lah bagaimana selepas beliau wafat, beliau tetap memimpin para malaikat yang pertama, tidak pensiun. Kemudian sebagian riwayat mengatakan malaikat Jibril ini bertanggung jawab dengan angin. Bertanggung jawab angin, mengurusi bagi angin. Kemudian di surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada saat malam Lailatul Qadar itu malaikat turun. Kemudian malaikat warruh dan ruh turun. Ar-ruh di sini ditafsirkan oleh para ulama mufassirin mengatakan ini yang ar-ruh maksud di sini adalah malaikat Jibril. Jadi yang mimpin malaikat Jibril turun ke bumi, ke langit bumi di malam Lailatul Qadar itu malaikat Jibril yang memimpin para malaikat. Kemudian juga di antara tugasnya sekarang ini beliau mengumumkan orang-orang yang dicintai oleh Allah diumumkan di langit. Kalau ada orang yang dicintai oleh Allah, maka yang mengumumkan di langit itu adalah malaikat Jibril. Kemudian di antara tugasnya lagi, itu dalam hadis riwayat Imam Tabrani, dalam hadisnya orang yang meninggal dalam keadaan wudu. Jadi orang yang meninggal dalam keadaan wudu itu, ketika sakaratul maut itu yang menemani malaikat Jibril. Kalau kemarin kita sudah mengkaji bagaimana pentingnya senantiasa terus menjaga wudu sehingga kalau dicabut nyawanya dalam keadaan memiliki wudu. Maka itu malaikat Jibril yang menemani ketika wafat atau ketika sakaratul maut. Wallahu a'lam. Itu malaikat pertama, malaikat Jibril, pimpinannya para malaikat. Malaikat yang kedua itu malaikat Mikail. Malaikat Mikail. Kalau tugasnya secara umum yang kita ketahui itu malaikat Mikail ini yang mengatur rezeki. Maksudnya dalam yang mengantarkan rezekinya orang. Tapi dalam riwayat lain juga yang mengatur tetesan hujan. Jadi pasukannya malaikat Israel itu, malaikat Mikail itu yang mengatur tetesan hujan yang turun. Kemudian malaikat Mikail juga itu termasuk sebagian riwayat yang mengatur tumbuh-tumbuhan. Nah, dalam riwayat Imam Ahmad diceritakan bahwasanya
Rasulullah SAW pernah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kenapa itu Mikail tidak pernah tersenyum? Malaikat Mikail itu. Maka Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ini Mikail semenjak neraka diciptakan, dia sudah tidak pernah tersenyum lagi. Maka sebagian ulama mengatakan ini terus menangis memohonkan rahmat agar orang-orang mukmin diampuni. Jadi ini termasuk malaikat Mikail yang mendoakan ampunan kepada orang-orang Islam yang ada sekarang ini. Kemudian malaikat Mikail ini dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan aku memiliki 4 penolong, 2 di langit dan 2 di bumi, alias pembela. Kalau yang di langit itu malaikat Jibril dengan malaikat Mikail. Kalau di bumi Abu Bakar dan Umar. Itu dalam riwayat lain. Ini malaikat Mikail. Wallahu a'lam. Ada beberapa riwayat tapi ini secara ringkas seperti itu tugas-tugasnya malaikat Mikail. Kemudian juga malaikat Mikail inilah yang apa? Yang menemani malaikat Jibril ketika Rasulullah dibelah dadanya, kemudian dikeluarkan hatinya, yang bagian bawah apa tuh? Bawa bejana itu, bawa wadah dari emas, kemudian di dalamnya ada air zam-zam. Rasulullah katakan di dalamnya bukan cuma air zam-zam, tapi di dalamnya penuh dengan hikmah dan iman dan hikmah. Kemudian diambil apa itu namanya? Hatinya itu Rasulullah, jantungnya kemudian dicuci di air zam-zam itu. Yang bagian mencuci itu malaikat Mikail. Yang bagian membelah itu malaikat Jibril. Wallahu a'lam. Itu malaikat Jibril. Malaikat Mikail, malaikat yang kedua. Itu ada malaikat Israfil. Ini peniup sangkakala. Malaikat peniup sangkakala. Sebagian riwayat mengatakan sangkakalanya itu apa? Sebesar alam semesta. Jadi itu diriwayatkan seperti tanduk. Kemudian corongnya itu, di dalamnya itu sudah alam semesta itu. Dalam riwayat mengatakan, Rasulullah katakan bagaimana aku mau bisa bahagia, apa hidup tenang, sementara malaikat siapa? Israfil itu sudah siap-siap meniup trompetnya. Di riwayat lain mengatakan malaikat Israfil itu, peniup trompet itu selalu matanya menghadap ke atas ars. Menanti turun perintah Allah untuk ditiup itu sangkakala. Dan Rasulullah katakan ini malaikat tidak pernah berkedip. Kenapa? Karena khawatir kalau berkedip, perintah Allah turun, terlewat sedikit. Itu diantara ibadahnya malaikat Israfil begitu. Jadi kerjaannya itu sampai hari kiamat cuma siap-siap itu. Siap-siap dan matanya tidak pernah berkedip. Diriwayatkan matanya itu bagaikan bintang yang berkilauan. Jadi indah. Hanya saja sebagian riwayat mengatakan kepalanya memang di atas, kemudian kakinya itu di bumi yang paling bawah. Sebagian mengatakan wujudnya seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian beliau ini nanti meniup sangkakala 2 kali. Sebagian mengatakan 3 kali, tapi riwayat yang kuat kita pakai aja yang kuat itu 2 kali. Tiupan pertama menghancurkan seluruh makhluk. Seluruh alam semesta hancur. Wa nufikha fis-sur fasa'aqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Jadi dalam kitab Az-Zumar itu ketika ditiup itu sangkakala, maka semua akan hancur yang ada di langit, yang ada di bumi. Kecuali perkara atau siapa saja yang dikehendaki oleh Allah untuk tidak hancur. Jadi ternyata ketika sangkakala ditiup itu, ada yang tidak hancur, Pak. Termasuk 4 malaikat utama itu tidak hancur. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israel sama Israfil. Sebagian mengatakan juga Hammalatul Arsy. Apa itu namanya? Yang pemikul arsy juga tidak hancur. Ini kalau dari kalangan malaikat. Hanya saja memang ini matinya akhir. Setelah makhluk habis semua, maka malaikat Israfil memerintahkan untuk mati malaikat-malaikat. Akhirnya kemudian setelah itu terakhir Israfil diperintahkan untuk mati oleh Allah. Kemudian bangkit lagi, kemudian sangkakala kedua ditiupkan. Itu baru membangkitkan makhluk-makhluk yang tadi mati itu. Nah kemudian di antara perkara-perkara yang tidak mati, makhluk-makhluk yang tidak mati itu bidadari-bidadari di surga tidak mati rupanya, Pak, ketika kiamat itu. Bidadari di surga, kemudian arasnya Allah, jelas surga tidak hancur, neraka tidak hancur, itu
abadi, Allah abadikan memang. Kemudian Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud itu yang lembaran untuk mencatat alam semesta dari awal sampai akhir. Jadi itu tidak hancur. Jadi kata-kata lafaz dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut itu, semua jiwa pasti akan mengalami mati. Ternyata tidak semua rupanya. Dalam illa masya Allah, kecuali siapa saja yang dikehendaki oleh Allah untuk tidak hancur. Memang Allah kehendaki dia tidak hancur. Itu malaikat Israfil. Wallahu a'lam. Jadi 2 kali tiupan. Ada yang mengatakan 3 kali tiupan. Tiupan pertama bergoncang dunia, tiupan kedua hancur, kemudian tiupan ketiga itu membangkitkan. Tapi yang kuat itu cuma 2 kali tiupan. Wallahu a'lam. Ini malaikat Israfil, peniup sangkakala. Kemudian ada malaikat Israel, pencabut nyawa. Pencabut nyawa. Ini wajahnya luar biasa menyeramkannya. Hanya saya sebagian riwayat mengatakan kalau orang mukmin yang soleh yang mau dicabut berubah menjadi bentuk yang bagus, bentuk yang tampan, bentuk yang indah. Sebagaimana Sayyidah Fatimah meriwayatkan ketika mau dicabut nyawanya belum lihat itu. Malaikat siapa? Pencabut nyawa dalam keadaan bentuk yang luar biasa. Jadi tergantung imannya. Kalau imannya tidak kuat mungkin datang dalam keadaan menakutkan. Tapi kalau amalnya baik, imannya baik, takwanya baik, insya Allah bentuknya tidak menakutkan datang. Itu malaikat Israel. Malaikat Israel ini pencabut nyawa. Nah, terus bagaimana kalau ada nyawa bersamaan atau harinya beda? Ini wallahu alam. Sebagian riwayat mengatakan memang beliau bersama pasukannya, tapi ada yang mengatakan memang Israel sendiri. Dalam satu kali cabut, itu diantara kelebihannya. Kalau cabut semua. Enggak ke sana dulu, baru ke sana, baru ke sana, tidak. Karena waktunya saja berbeda-beda itu kan. Jadi enggak, kayaknya dia ini bisa menembus ruang dan waktu, Allah alam. Bagaimana ceritanya? Bayangannya itu bagaimana? Itu malaikat Israel, pencabut nyawa. Ada malaikat Munkar Nakir, Fattanul Qabr. 2 malaikat yang menguji di alam kubur. Ini riwayatnya bagaimana? Bentuknya bagaimana? Jadi suatu ketika Rasulullah ketemu Sayyidina Umar bin Khattab. Dia katakan, wahai Umar, bagaimana nanti nasibmu di alam kubur? Ini di Hayatus Sahabah diceritakan. Maka Sayyidina Umar katakan, bagaimana nanti nasibmu di alam kubur, wahai Umar? Dan engkau bertemu dengan Munkar dan Nakir. Maka siapa? Sayyidina Umar katakan, Munkar Nakir itu siapa ya Rasulullah? Kurang lebihnya begitu. Ini saya bahasakan enak saja. Munkar Nakir itu siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah katakan, Fattanul Qabr. 2 malaikat yang akan menguji di alam kubur. Mereka berdua memiliki taring, taringnya panjang ke bawah. Sampai dikatakan kalau mau gali kubur, membangkitkan orang di kubur untuk ditanya, digali pakai taringnya. Panjang rambutnya sampai terinjak. Terus terseret kalau dia jalan. Sebagian riwayat mengatakan begitu. Matanya menyala-nyala bagaikan kilat yang menyambar. Kilat itu Pak, malam-malam itu. Jadi bisa kita bayangkan Pak, di alam kubur, orang sudah pergi, gelap. Ini kalau ini mati lampu semua dalam keadaan apa? Gelap, mendung itu. Kemudian apa? Menyala-nyala itu Pak. Itu matanya malaikat. Apa itu namanya? Munkar Nakir itu begitu. Suaranya menggelegar, pada petir menggelegar. Man buka itu sudah luar biasa, petir menggelegar itu. Petir yang besar itu. Mereka berdua itu membawa gada atau palu besar. Palu besar. Yang mana apabila dia memukul seseorang, 1 kali pukulan, maka orang itu akan menjadi hancur lebur seperti debu. Mereka berdua akan bertanya tuh. Yang kalau pertanyaannya tidak bisa dijawab, dipukul. Pakai palu itu. Palu itu bagaimana Rasulullah gambarkan? Palu itu, apa pemukulnya itu, gadanya itu, Rasulullah gambarkan, kalau semua penduduk Mina ketika musim haji, Pak, penduduk Mina yang ada di musim haji waktu itu, berkumpul menjadi satu, untuk mengangkat itu palu tidak akan mampu.
Tapi bagi mungkar dan nakir seperti ini, Rasulullah menyentuhkan ada tongkat kecil tangannya baru diginikan. Kayak gini saja nih. Lalu seberat itu oleh mungkar dan nakir. Mereka bertanya, wahai Umar, kalau engkau tidak mampu menjawab, engkau dipukul. Dan satu pukulan yang membuat hancur lebur menjadi seperti debu. Maka Sayyidina Umar katakan ini bentuknya malaikat mungkar nakir. Maka Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, apa Umar yang nanti di alam kubur, Umar yang sekarang ini? Dia katakan, iya inilah Umar yang nanti di alam kubur. Maksudnya imannya, keadaannya ya begini. Rasulullah mengatakan, oh kalau begitu ya, tidak masalah ya Rasulullah, saya tidak takut. Saya akan hadapi. Gitu. Maka Rasulullah lanjutkan, betul wahai Umar, barusan saya Jibril memberi wahyu kepada saya, bahwasanya ketika engkau masuk ke alam kubur, dua malaikat itu datang. Dia bertanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Engkau menjawab, Tuhanku adalah Allah. Kalau kalian berdua, Tuhan kalian siapa? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Muhammad nabiku. Kalau kalian berdua. Nabi kalian siapa? Mahadinu, apa agamamu? Agamaku Islam. Kalau kalian berdua. Agama kalian apa? Yang akhirnya dua malaikat itu kata Rasulullah akhirnya menjawab. Apa yang dijawab? Wah, wah, wah. Ini sungguh mengherankan ini. Aneh ini. Sebenarnya kami yang diutus untuk menguji engkau atau engkau yang diutus untuk menguji kami gitu. Ini si Umar ini luar biasa dalam kubur nih. Maka orang itu memang tergantung hidupnya orang, matinya itu almar'u yamutu ala ma'asya. Seorang mati itu tergantung bagaimana kehidupannya. Kalau kehidupannya itu baik, maksudnya insyaallah husnul khotimah. Itulah yang diceritakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini malaikat mungkar nakir ini. Menyeramkannya luar biasa. Hanya saja memang di dalam sebuah riwayat nanti ketika mungkin hafidz Quran atau apa, atau amal baiknya itu nanti dia bangkit duluan. Berbentuk sebagai wanita bacaan Qurannya berbentuk seperti pemuda yang tampan. Sebelum ditanya, dia sudah didatangi duluan. Untuk ditenangkan. Tenang. Jadi ketika mungkar nakir datang, sudah ditenang, ada temannya. Sudah ada yang menenangkan duluan. Wallahu alam. Itu mungkar nakir. Wallahu alam. Dan itu, ada malaikat raqib atid. Itu kiraman katibin kalau dalam Al-Quran. Yang mencatat kiri dan kanan. Amal baik dan amal buruk. Dan ada malaikat Malik. Penjaga neraka. Dan Ridwan penjaga surga. Ini riwayat-riwayatnya tidak terlalu banyak yang menceritakan bentuk fisiknya bagaimana, Allah alam. Hanya saja malaikat Malik ini biasanya keras dan kasar, sebagian riwayat. Beda dengan malaikat Ridwan itu ramah, tersenyum menyambut penduduk-penduduk surga ketika mau masuk ke dalam surga. Wallahu alam. Sampai di sini yang ditanyakan Pak, ini iman kepada malaikat.